Dari tahun 2019, apakah daya beli di tahun ini terbilang yang paling low dibandingkan tahun-tahun sebelumnya? Kalau terbilang paling low itu enggak sih. Mhm, Jadi sebenarnya kalau in fact dari tahun 2020 sampai 2026 ini industri ini terus berkembang. mhm, Dari secara market, dari secara kualitatif research yang kita mhm, lakukan juga memang customer atau kayak pelanggan atau pengguna parfum di Indonesia itu memang makin hari itu makin banyak mhm. gitu. Jadi antusiasme untuk industri wewangian ini masih sangat tinggi dan pastinya akan lebih tinggi lagi gitu. Jadi makanya industri ini masih sangat berkembang. Mhm. Anda masih menyaksikan Nusantara Business Hour bersama saya Rian Antono dalam segmen khusus Zona Cuan. Pemirsa, dalam beberapa tahun ke depan industri parfum lokal masih menunjukkan prospek yang menjanjikan. Permintaan terhadap produk wewangian diperkirakan tetap tumbuh dan menjadi peluang bisnis yang menarik bagi pelaku usaha ke depannya. Berdasarkan data Statista, industri parfum di Indonesia diproyeksikan tumbuh sebesar 2,65% sepanjang periode 2023 hingga 2028. Pertumbuhan ini menunjukkan produk kewangian masih memiliki pasar yang kuat meski kondisi ekonomi sedang menghadapi berbagai tantangan. Secara global, prospek industri parfum juga masih cerah. Nilai transaksi industri wewangian dunia diperkirakan meningkat dari 58,21 miliar dolar AS pada 2023 menjadi 69,01 miliar dolar AS pada 2029. Pada 2023, segmen fragrance atau wewangian menyumbang sekitar 9,2% dari total pendapatan industri beauty and personal care dunia. Ya, pemirsa, di tengah ketidakpastian ekonomi global, pelemahan rupiah hingga kenaikan harga bahan baku dan kemasan, industri wewangian justru terus bertumbuh. Lalu bagaimana pelaku usaha membaca peluang, tantangan dan masa depan bisnis parfum lokal di Indonesia? Untuk membahasnya sudah hadir bersama kami di studio Zona Cuan, Nova Puspita, founder and CEO Carl and Claire. Selamat sore. Selamat sore Mas Rian. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Tadi kan kalau kita lihat ya, Mbak Nova, ini di informasi sebelumnya dikatakan memang prospek industri parfum, fragrance, wangian ini masih akan bisa bertumbuh. Namun kalau kita lihat berbagai sentimen-sentimen dan juga gejolak ekonomi yang ada di Iya. beberapa bulan terakhir, apakah kita bisa melihat bahwa industri ini masih akan bertumbuh secara pesat, optimistis, atau justru memang terbilang target tersebut nih melambat? Oke, baik, secara garis besar ini industri ini masih terbilang optimis. Tapi ketika kita katakan optimis, ini pasti akan ada banyak challenge yang Mhm. atau tantangan yang kita alami sebagai pelaku bisnis. Karena ya memang secara pelaku bisnis di industri ini pasti dari keputusan makroekonomi dan situasi makroekonomi itu juga pasti akan tertranslate ke mikroekonomi dan akhirnya itu akan berdampak kepada kita secara langsung juga, Mas Rian. Tapi kalau implementasi di lapangan seperti yang mungkin kalau kita mengulik, bagaimana akhirnya parfum ini menjadi sebuah produk. Tentu kan di balik itu tuh ada yang namanya kita mencari bahan bakunya, fragrance Betul. oil-nya, lalu yang Iya, namanya packaging sendiri kan kita kemarin ketahui untuk plastik sendiri sempat mahal, betul. lalu juga bahan-bahan impor. Kalau dari industri parfum, wewangian, sekarang yang paling berat dan menjadi tantangan itu apa sih? Oke, jadi sebaiknya kalau misalnya ditanya tantangannya itu dari mana, mungkin kalau sebagai pelaku industri parfum terutama di tahun ini, Mhm, kita merasa kita tuh ditekan kanan kiri depan belakang sejujurnya, Mas Rian. Jadi mhm, kenapa? Jadi isu bahan baku naik gitu ya, mhm, seperti misalnya ini kan dipicu juga dari kenaikan currency USD, itu pasti mhm, berdampak juga dari kita. Terus kemudian juga dari bahan bakar, itu kan ada biaya pengiriman, biaya delivery logistik juga itu pasti berdampak. Kemudian juga ada kenaikan, fee di marketplace, itu mhm. juga berdampak ke sales online dari, industri kami. Dan juga, pasti hal-hal ini akan, jadi salah satu acuan juga untuk yang lainnya juga ada kenaikan. Jadi di kita ini sebagai, ibaratnya kita ini kan sebagai pihak yang melakukan assembly. Nah, dari supplier-supplier kami pun juga pasti dapat tekanan. Nah, kami pun juga pasti akan menyerap itu. Sementara dengan daya beli yang terbilang tidak bisa naiknya terlalu banyak atau mungkin malah, flat atau turun, kita juga secara, dampak ekonomi kita tidak bisa menaikkan harga sesuai dengan kenaikan bahan baku atau kenaikan fee yang kita rasakan,
gitu. Jadi tantangannya kurang lebih di industri parfum yang saya alami seperti itu, Mas Rian. Tapi kalau melihat misalkan, ada yang mengatakan ngomongin soal rupiah membandingkan dengan era tahun 98, tapi kalau ngomongin soal krisis sendiri kan kita bisa bandingkan dengan pandemi COVID-19. Berbicara Car and Clear sendiri kan, tadi kita sempat ngobrol sebenarnya pemirsa bahwa established di tahun 2000 19. dan tentu sudah menghadapi era pandemi Betul. COVID-19. Berbicara mengenai berbagai tekanan yang ada, tantangan yang ada lebih parah saat ini bagi industri Anda atau di tahun ketika pandemi saat itu terjadi? Oke, jadi kalau untuk di tahun 2020 dibandingkan di tahun 2026 ini sebenarnya masa yang sangat berbeda untuk Kalen Claire. Jadi di tahun 2020 ini sendiri kan kita di masa di mana kita sangat berkembang Mhm, gitu. Jadi di industri kita selama pandemi itu malah meledak dan kita naik sekali karena mhm, juga tantangan kita juga dapat first mover advantage gitu di mana industri ini yang tadinya non-existent atau tidak ada, jadi ada yang namanya industri parfum lokal gitu. mhm, Nah sementara di tahun 2026 saturasi market ini udah sangat cukup tinggi dan banyak pemain parfum yang terbilang baru juga, mhm, persaingannya juga makin besar, meskipun mhm. marketnya pasti makin besar gitu ya. Eh, jadi 2026 ini masa di mana kita ini menunjukkan konsistensi produk, terus delivery dari kualitas produk kita juga itu harus konsisten dan juga tantangannya adalah kita tetap harus eksis di customer yang kita kenal dari mungkin 7 tahun yang lalu sampai hari ini dan terus mengembangkannya lagi. Baik, pertanyaan selanjutnya ini mungkin, lebih kepada daya beli Mbak Nova. Iya, Karena kalau kita tahu sebetulnya namanya, awareness teman-teman tuh menggunakan parfum, ini bukan part of, beauty yang related to cewek aja sebetulnya. Dan nama pun betul. kalau kita tahu di sini kan tadi, eee, Carl Call and and Claire, Claire, itu iya, tentunya bisa dibilang versatile. Apakah betul. memang di masyarakat sendiri sudah mulai lebih aware dan menjadi suatu hal yang, primer instead of tertiary untuk parfum sendiri atau seperti apa? Dan apakah ini senada seirama dengan daya beli masyarakat? Dari tahun 2019, apakah daya beli di tahun ini terbilang yang paling low dibandingkan tahun-tahun sebelumnya? Kalau dibilang terbilang paling low itu enggak sih. Mhm, Jadi sebenarnya kalau in fact dari tahun 2020 sampai 2026 ini industri ini terus berkembang. mhm, Dari secara market, dari secara kualitatif research yang kita mhm, lakukan juga memang customer atau kayak pelanggan atau pengguna parfum di Indonesia itu memang makin hari itu makin banyak mhm. gitu. Jadi antusiasme untuk industri wewangian ini masih sangat tinggi dan pastinya akan lebih tinggi lagi gitu. Jadi makanya industri ini masih sangat berkembang Mhm, gitu. Jadi apa ya, sangat optimis lah. Cuma mhm, memang kalau di balik itu semua challenge yang kita harus lalui itu memang berliku-liku dan mhm. memang banyak gitu. Tapi seiring sejalan juga nggak dengan keuntungan dapatkan margin? Karena kan tadi dikatakan memang berkembang ya atau Iya, berkembang. Namun kalau saya melakukan dialog di sini bersama dengan industri lain tuh mereka melakukan berbagai strategi untuk nggak meningkatkan keuntungan deh, tapi saya juga nggak mau naikin harga. Jadi sekarang tuh lebih ke surviving skills-nya harus dijaga, at least sampai tetap bertahan. Apakah di industri parfum juga seperti itu? Nggak bisa ekspansi lebih jauh lagi, strategi apa yang saat ini tengah dilakukan di tengah berbagai sentimen negatif ini? iya, kalau dari praktis yang saya lakukan Mhm, itu pastinya kita harus lebih memilah-milah dan mhm, harus lebih bisa memfilter mana saja mungkin investasi yang bisa dilakukan yang return-nya itu kira-kira lebih oke atau lebih mhm, bagus gitu. Jadi mungkin berbeda kalau beberapa tahun lalu tuh kita lebih banyak, oh bisa nih explore explore banyak cara untuk mencoba. Mungkin kalau ada budget yang kita korbankan demi mungkin exposure atau mungkin mhm, demi sesuatu yang kita dapatkannya nih kemudian hari itu masih bisa. Nah, tapi kalau sekarang ini kita lebih harus hati-hati dan lebih harus bisa berpikir 2 kali dan juga kita juga harus lebih efisien juga mhm. dalam menggunakan budget supaya satu kita tetap bertahan, kedua kita juga tetap ada budget untuk marketing yang lebih bagus lagi juga gitu. Lantas sekarang kita akan ngomongin soal Car and Clear sendiri. Apa yang membuat akhirnya brand perfume Anda ini lebih kompetitif dibandingkan brand lain? Tadi kan Anda mengatakan bahwa salah satu tantangan lainnya adalah supaya bisa tetap eksis dan juga punya strategi khusus agar bisa bersaing dengan para pemain industri lain, baik Iya. lokal ataupun juga brand-brand internasional. Apa yang membuat Car and Clear ini berbeda? Oke. Nah, kita kan sudah establish ini dari 7 tahun yang lalu dan kita merupakan salah satu brand yang lumayan paling lama secara di kategorinya gitu. Nah, jadi kita tuh udah banyak insight-nya juga tentang market dan minat fragrance di industri Mhm, Indonesia gitu. Jadi kita juga untuk dari customer loyal kita juga sangat tinggi gitu ya. Jadi itu yang merupakan satu keunggulan Calvin Klein di mana Calvin Klein ini
punya produk yang memang resonate dengan marketnya juga dan juga kita mengerucut kita tuh brand yang mengerucut di scent yang elegan dan juga high quality dan mungkin kita tuh memang target market ini lebih feminin gitu meskipun namanya Carl and Claire kita tuh banyak memang 80% dari market kita ini feminin terlepas dari gender gitu ya dan untuk hal yang insight ini tuh kita benar-benar kuatin di sisi itunya. Yang artinya juga dihadirkan dalam bentuk notes-notes yang Betul. mungkin cukup segmented atau ada note spesial gak sih dari Carl and Claire sendiri? Oke, dari Calvin Klein sendiri ini di floral, di aroma-aroma floral ini sangat bagus ya. Dan juga untuk di karakter yang elegan dan juga karakter yang soft itu juga mungkin orang tuh top of mind-nya Calvin Klein. Lalu terkait dengan berbagai strategi yang dilakukan sendiri, tentunya dari tahun 2019 hingga sampai saat ini. Kan konon katanya kalau pandemi COVID-19 itu nge-boost yang namanya serba digitalisasi. Bagaimana terkait dengan pemasaran, penjualan baik offline dan juga online dari Carl and Claire ini? Ya pastinya, justru kita tuh pivot dari industri tradisional ke digital itu di tahun 2020 karena COVID sebenarnya awal utama triggernya gitu. Nah, jadi tren ini tuh berlanjut sampai di tahun 2026 dan pastinya orang itu sekarang baik mereka tuh mau datang ke toko secara langsung maupun mereka beli barang di online itu pasti mereka akan research secara digital gitu. Jadi opini publik di digital itu juga sangat penting juga untuk sebuah brand. Baik. Baik, nanti kita akan membahas lebih dalam seperti apa sih cuan yang dihasilkan, strategi yang dihasilkan oleh Carl and Claire sendiri dalam zona cuan. Jadi pemirsa tetaplah bersama kami karena dialog akan kami lanjutkan usai jeda.